Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa kelas 12 SMK Nama Bakti, alhamdulillah kita bertemu kembali di Pendidikan Agama Islam pertemuan yang kedua. Kita akan masih membahas tentang kajian Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Berpikir kritis dan bersikap demokratis. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka dulu dengan membaca surah Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan yang pertama kita sudah belajar tentang membaca dan juga menerjemahkan. Jangan lupa kalian tetap berlatih. Kemudian kalau sudah siap, silahkan menemui saya, biar bisa di sekolah, atau kalian rekam di HP kalian, kemudian dikirim melalui WA nomor saya. Atau akan lebih baik kalian datang ke sekolah, kemudian maju satu persatu baru mulai penilaian. Baik, untuk mengingatkan kembali materi pada minggu yang lalu, kita baca bersama kemudian menerjemahkan Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Terjemahannya, Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahari, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatil li ulil albab, sungguh menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah, qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mengucapkan Rabbana ma khalaqta hada batila, ya Tuhan kami, tidaklah apa yang kau ciptakan ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, fakina adzabannar, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mendalami makna kandungan daripada Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Ya, kita awali dengan asbabun nuzul dulu. Apa sih asbabun nuzul?
Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surat. Itu turun kepada Nabi kita Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Dimulai dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 pada bulan Ramadan yang kita kenal dengan peristiwa nuzulul Quran, dan ayat yang terakhir ketika Nabi sedang melaksanakan ibadah haji wada. Coba ada yang tahu kira-kira Al-Quran surat apa, ayat berapa? Al-Quran yang terakhir turun. Bisa kalian jawab melalui WA, syukur-syukur melalui voice-nya, sekaligus lafal daripada ayat tersebut. Jadi ketika ada sebuah peristiwa kemudian turun ayat, itulah yang namanya asbabun nuzul. Sebagai contoh, ketika orang-orang kafir Quraisy sudah kehabisan akal untuk menghalangi dakwah Nabi, kemudian ada beberapa tokoh-tokoh Quraisy mendatangi Nabi untuk bernegosiasi, musyawarah. Bagaimana kalau dibagi waktunya dalam 1 minggu, 3 hari orang-orang kafir akan mengikuti ajaran-ajaran Nabi, tapi 3 hari berikutnya orang-orang Islam harus mengikuti ibadahnya orang-orang kafir. Kemudian turunlah ayat surat Al-Kafirun. Itulah namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau dalam hadis bukan asbabun nuzul tapi namanya asbabul wurud. Ya, kalian nanti bisa belajar di ilmu namanya ilmu mustalah hadis. Kalau asbabun nuzul itu ada kitab sendiri, kitab asbabun nuzul yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Baik, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini adalah dari At-Tabari yang terkenal dengan tafsir At-Tabari, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi bertanya, bukti-bukti kebenaran apa yang dibawa Musa kepadamu? Kemudian dijawab, tongkat dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Orang Yahudi membanggakan sekali Nabi Musa alaihissalam karena punya mukjizat tongkat yang bisa membelah lautan, kemudian tangannya bisa bersinar putih. Kemudian datang kepada orang Nasrani. Orang Nasrani pun menjawab bahwa Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan bisa menyembuhkan orang atau menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal, tentunya dengan seizin Allah. Kemudian kebenaran apa? Sekarang apa yang dipunyai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mendatangi Nabi. Ya Muhammad, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa bisa menjadi emas. Atau jadikanlah bumi Mekah, bumi yang sangat tandus, menjadi hamparan bumi yang sangat hijau dengan berbagai macam pepohonan yang sangat rindang. Maka Rasul berdoa, kemudian turunlah ayat mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya,
seperti bintang, matahari, bulan dan peredarannya, laut, gunung, pohon, buah, binatang dan lain sebagainya. Di sini ada perbedaan. Kalau yang dulu pernah dikerjakan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya ketika bertarung dengan para ahli sihir Raja Fir'aun, tongkatnya bisa dilempar menjadi ular yang sangat besar, atau ketika dalam keadaan kepepet dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun, diperintahkan oleh Allah, idrib bi'asokal hajar, pukullah tongkatmu ke lautan, maka Laut Merah membelah menjadi 12 jalan. Tapi peristiwa itu hanya terjadi sekali, dan yang menyaksikan adalah orang-orang yang ada di sekitar itu. Setelah itu hanya menjadi sebuah peristiwa sejarah. Tapi kalau Al-Quran diturunkan mengajak bagaimana bintang, bagaimana matahari, bagaimana bulan dan peredarannya, maka ayat pertama pada Ali Imran ayat 190 menyebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, ketika ada perputaran malam dan siang, artinya di Indonesia saja terbagi menjadi 3 waktu Indonesia bagian 3 waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian barat. Kalau misalkan saat ini di Kebumen waktu sudah menunjukkan jam 7.30, maka di Papua sudah menunjukkan waktu jam 9.30. Artinya ketika di sini sudah jam 12 siang, maka di Papua sudah jam 2 sudah menjelang sore. Terlebih lagi kalau kita melihat waktu yang ada di Arab Saudi. Waktu di Arab Saudi selisihnya dengan kita adalah 4 jam. Jadi kalau sekarang jam 7.30, maka di Arab Saudi belum sholat subuh, masih waktu sholat tahajud. Nah, kemudian juga kita diminta untuk berpikir tentang bagaimana binatang yang sangat-sangat kecil, sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udhan wa ma fawqaha. Sungguhnya Allah tidak pernah malu untuk menciptakan, untuk memberikan contoh binatang yang paling kecil, seekor nyamuk sekalipun. Binatang yang sangat-sangat kecil, kita berpikir tentang nyamuk. Kemudian di ayat 91 Rabbana ma khalaqta hada batila, ya Tuhan kami, tidaklah apa yang kau ciptakan ini sia-sia. Artinya semua yang diciptakan oleh Allah pasti memiliki manfaat. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa manfaat dari diciptakannya nyamuk yang mungkin oleh kita semua dianggap sebagai binatang pengganggu? Ketika tidur malam, kita lagi sudah mulai ngantuk, tiba-tiba diganggu oleh nyamuk. Tapi apakah manfaatnya? Dan pasti ada manfaatnya. Karena Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hada batila, ya Tuhan kami, tidaklah apa yang kau ciptakan ini sia-sia. Sehingga tugas kamu bagaimana, apa sih manfaat dari hewan-hewan yang kamu anggap tidak bermanfaat?
hewan-hewan yang mungkin kamu dianggap yang sementara orang dianggap sebagai hewan pengganggu. Apa sih manfaatnya? Bisa kamu kaji. Inilah fungsi daripada kita diminta berpikir kritis, belajar tentang alam semesta, mempelajari tentang alam semesta. Ya, sebagai contoh saja, misal nyamuk, binatang yang mungkin dianggap pengganggu. Tetapi seandainya Allah dengan kekuasaannya, dengan kuasanya, saat ini juga akan mencabut nyamuk dari muka bumi dengan firman-Nya kun fayakun. Saat ini juga nyamuk hilang dari bumi, maka apa yang terjadi? Akan terjadi ketimpangan. Karena apa? Banyak sekali pengangguran. Karena apa? Pabrik-pabrik obat nyamuk akan tutup, dan binatang-binatang yang mestinya memakan nyamuk juga akan kebingungan mencari makan yang lain. Itu barangkali sebagai kajian daripada Al-Quran, kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 91. Kalian nanti bisa mencari sendiri tentang manfaat-manfaat itu, kamu tulis di dalam kertas kerja kamu, kemudian dikumpulkan. Ya, saya tunggu tugas kamu, tugas yang kedua. Kalau kemarin tugas yang pertama, kalian harus maju satu persatu, membaca, menerjemahkan, dan juga nanti pertemuan ketiga kita akan membahas tentang identifikasi tajwid dari Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Sehingga sudah ada tugas yang harus kamu kerjakan. Yang pertama membaca surat Ali Imran dan juga menerjemahkan. Kemudian tugas untuk kamu meneliti, kamu berpikir kritis, kira-kira binatang-binatang yang mungkin dianggap oleh sebagian orang binatang-binatang pengganggu, apa manfaatnya? Karena kita yakin apa yang difirmankan oleh Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, pasti sebuah kebenaran. Itu aja pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pertemuan kali ini. Baiklah, kita tutup pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.